Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini kita mau bahas soal modifikasi Honda Brio nih. Dan kali ini kita mau bahas soal Brio punya Mas Rito Fani. Weh, Mas thank you banget nih. Akhirnya kita kesampaian juga untuk collab. Dan di channel gue nih mau nge-review Honda Brio nya nih. Nah Mas, kita ngobrolin dari awal dulu nih. Ini dulu Honda Brio nya ini dapat tahun berapa nih? Ini Honda Brio facelift saya dapat dari baru itu dari tahun 2018. 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun jalan 4 tahun lah. Oh oke. Dan ini yang tipe E ya? Tipe E. Tipe E. Nah awalnya punya mobilnya emang udah demen modif atau pas udah ngambil terus berjalannya waktu akhirnya keracunan teman atau gimana untuk modifnya? Kalau modif itu sebenarnya dari dulu saya mainan motor pun udah seneng modif. Jadi begitu si Brio ini turun dari dealer itu langsung saya ganti velgnya pertama. Pertama itu dulu pakai velg, saya barter pakai velg Yaris yang ring 15 gitu. Jadi naik ring terus saya pendekin dikit gitu. Oh oke. Berarti belum statik kayak sekarang? Belum. Dulu pikirnya masih eman-eman buat apa ya, buat ngerusak ban lah ceritanya. Cuma emang dari dulu, dari pertama saya apa ya tahu karsin lah caranya. Itu saya emang dari dulu kepincutnya style Hella Flash kayak gini. Oh oke. Dan ini berarti jatuhnya mobil pertama nih Mas? Mobil, kalau dibilang mobil kedua sih. Mobil kedua. Oh sebelumnya pakai mobil apa? Sebelumnya itu pakai sekarang masih ada, pakai Corolla DX. Oh, sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Itu juga dimodif tuh, Mas? Itu modif juga. Oh, modif juga. Oke. Ini berarti mulai akhirnya terkonsep untuk modif seperti ini nih dari kapan nih, Mas? Ini saya putuskan buat pindah haluan dari racing ke stance itu di tahun 2000 berapa ya? 2019-an lah. 2019-an. Oh, dulu berarti sempat racing dulu nih. Sempat. Pertama habis pertama pakai velg Yaris itu, terus kemudian lihat style racing look itu kayaknya dipikir-pikir kok aman buat harian, terus akhirnya sempat ngerasain juga pindah haluan ke racing. Oh, bertahan lama gak racing? Racing itu sekitar berapa ya? Sekitar setahunan lah. Setahunan. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya budgetnya itu lebih murah untuk ngebangun seperti ini atau racing look? Kalau dibilang budget relatif sih ya Mas, sama semua. Jadi kalau misal di racing ini misal ya, kalau di racing itu kan gimana caranya mobil kelihatan kenceng dan emang kenceng gitu. Jadi bagian mesin mau nggak mau harus dioprek loh. Nah sebaliknya kalau misal main statik kayak gini atau stance kayak gini, kan yang diutamakan kalau menurut saya itu bagian penampilannya, looksnya. Jadi kalau menurut saya ya saling melengkapi lah. Gitu. Nah bisa akhirnya ke statik nih gimana nih Mas? Maksudnya masa peralihannya itu kayak gimana? Mulai nyari info sendiri atau kan kayaknya lumayan rumit juga tuh kalau untuk mengubah kaki-kaki yang jadi seperti ini. Nah ini kayak konsultasi kemana dulu atau gimana tuh? Kalau konsultasi karena balik itu Mas, dari dulu saya itu tahu stance itu dari tahun 2012-an lah. SMP kelas 3 saya udah ngikutin, demen, udah gampangnya udah bikin cita-cita kalau suatu saat bisa bikin mobil stance kayak gini. Terus pada waktunya udah siap buat bangun kayak gini, ya itu coba-coba sendiri Mas pertama. Oke. Berarti pertama velg bukan ini dong ya kemarin pas awal stance. Velg bukan ini. Pertama kali sering ganti ya sih. Iya. Kebetulan saya orangnya juga bosenan. Awal main stance itu berarti pakai velg apa tuh? Awal main stance itu pertama Bockmeister.
ring 15 pertama. Cuma lebarnya berapa tuh? Lebarnya dulu itu 7 depan, 8 belakang. Oke. Kalau main kayak gini tuh di Brio sebenarnya cukup rumit nggak sih Mas? Yang apa yang perlu diubah gitu? Lumayan rumit sih Mas. Soalnya yang pertama fender Brio itu kan sempit ya. Jadi nggak bisa nelen velg yang lebar banget ke fender standar Brio gitu. Mau nggak mau tetap harus camber, dan kebetulan ini kan si Brio ini belum camber, masih lurus. Iya. Sisanya di situ sih ngatur kaki-kaki supaya fitmentnya depan belakang itu dapat gitu. Iya, susah. Soalnya sempet juga kayaknya ada yang sampai kayak potong rangka belakang juga untuk biar velg lebar masuk kayak Iya, gitu. benar. Nah, kalau untuk kaki-kakinya nih Mas, kita bahas dulu deh apa aja yang udah diganti dan diubah. Untuk kaki-kaki ini saya pakai coilover. Coilover mereknya LD. Tapi saya custom lagi di bagian pernya gitu. Jadi biar apa ya, gampangannya biar jarak mainnya itu masih bisa dibikin lebih enak gitu. Untuk yang depan ini pernya pakai punya Jazz kalau nggak salah. Kalau yang belakang pernya saya pakai Futura. Iya. Tapi tetap dipotong juga. Soalnya masih kurang pendek rasanya. Terus itu di bengkel mana itu Mas nggarapnya? Itu garap sendiri Mas. Garap sendiri. Garap sendiri, potong sendiri. Iya. Terus apa lagi Mas ini diubah biar bisa ya akhirnya velg lebarnya masuk nih? Yang dirubah udah sih Mas, itu aja sih Mas. Itu aja, cukup itu aja. Cukup itu aja. Untuk bagian body ini ya karena buat harian bodinya banyak lecet-lecetnya lah gitu. Tapi di fender ikut di roll juga dong ya berarti ya? Fendernya di roll. Ini udah white body ya. Jadi body standar disobek, terus dimelarin. Itu melar sekitar 2 sentian lah. 2 sentian. Itu di bengkel apa sih? Itu di bengkel. Di bengkel. Kalau itu nggak berani sendiri. Kalau kayak gitu tuh berarti habis itu dicat ulang lagi tuh ya? Dicat ulang lagi. Iya. Kalau velg yang ini velg apa nih Mas yang sekarang nih? Ini Lenso tipenya BSX atau orang-orang awam itu biasanya ngelihatnya model BBS RS gitu. Ini ring 17, lebar depan 7,5, belakang 8,5, offsetnya depan 40, belakang 30. Iya. Kalau profil bannya berarti pakai ukuran berapa? Profil bannya depan pakai 165/40, belakang 195/40. Itu udah paling mentok tuh berarti maksimal. Kalau kayak misalkan di pakaian yang lebih lebar atau lebih tebal udah pasti gasruk atau gimana? Kalau sebenarnya kalau main kayak gini sekalinya ngerasain ban tipis itu rasanya pengen nipisin ban terus Mas. Iya. Jadi depan ini kan berhubung depan ini ukuran paling kecil ya. Kalau setahu saya depan ini udah ukuran paling kecil 165/40. Tapi untuk yang belakang Mas, kemungkinan masih ada bisa dipasang ban ukuran yang lebih kecil dari ini, ukuran 185/35. Iya. Ini sama velg-velg sebelumnya berarti kayak lebarnya atau offsetnya gitu sama semua nggak sih Mas? Apa sempat pakai yang beda-beda juga nih ukurannya? Sempat beda-beda Mas. Beda-beda. Waktu ring 16 itu saya pakai OZ Futura, itu lebarnya malah 7,5 sama 9 belakang. Sama 9. Tapi itu akhirnya gimana? Tetap masuk aja? Tetap masuk, soalnya ketolong offsetnya yang besar. Oke. Nah, kalau soal eksterior lainnya nih Mas, ini dari depan nih ini kayak udah pakai punya Mobilio RS ya? Iya, benar. Mobilio RS. Ini tinggal pasang aja atau ada yang diubah juga nih? Ada yang rubah dikit sih Mas di bagian sini. Buat ini kan buat apa ya? Baut platnya. Bukan platnya, buat baut bempernya. Buat tumpuan bempernya. Itu kalau Mobilio tuh lebih pesek. Jadi agak ditekuk ke dalam. Udah itu aja sih. Lainnya udah tinggal pasang. Tapi headlamp nggak tertarik pakai yang RS juga nih? Headlamp belum Mas. Belum. Jangan ini kan juga kemarin iseng-iseng tuh apa namanya, kalau kebanyakan orang kan black housing. Iya. Ini saya bikin putih malah. Iya. Dan kalau setahu saya belum ada yang ngelakuin kayak gini, jadi masih eman-eman lah kalau misal mau bikin
Iya sih. ganti Brio RS gitu. Iya benar. Tapi nggak diganti Proji juga gitu ya mas? Tetap pakai Tetap pakai lampu LED. lampu LED. Lampu LED. Oke. Terus samping nih side skirt berarti pakai punya Brio RS atau custom? Brio RS ori. Brio RS Ori. ori. Oh, beli Kebetulan. side skirtnya doang tuh ada gitu. Ada. Ada. Kebetulan kan kalau Brio E kan polos. Iya, polos, ya. Itu biar ngikutin depan bentuknya, jadi pinggirnya saya tambahin orinya Brio RS. Oh, oke. Kalau yang belakang? Belakang juga saya kasih diffuser modulo add-on. Oh, iya. Itu emang bawa apa aftermarket dari Honda atau ada orang kayak bikin customan sendiri kayak gitu? Kalau setahu saya nggak ada sih mas itu Nggak ada dari ya? Honda. Itu tetap bikinan. Heeh. Oke, terus sama spoiler juga ganti berarti ya? Spoiler ganti, itu saya custom dari basicnya spoon. Heeh. Cuma biar nggak terlalu spoon banget, jadi saya potong tengahnya Heeh. biar ya bisa dibilang biar bikin ciri khas gitu loh. Oh iya, iya. Tapi ini dari eksterior tuh nggak ada yang ya kalau karbon mungkin identik ke racing sih Iya, Mas, ya. racing. Jadi ini semua disamain kayak warna body gitu. Iya ya. betul, biar kelihatan sewarna lah, clean gitu. Iya. Sama sunroof juga ini tambahan nih ya. Tambahan itu moonroof mas. Moonroof ini ya. Moonroof. Oh oke. Ini pakai aftermarket atau bekas mobil apa nih Mas? Ini copotan Jaguar mas. Copotan Jaguar. Dan itu berarti Jaguar yang agak-agak lama itu Mas? Apa yang masih kita baru? Jaguar tipe apa sih ya? Jaguar XJ kayaknya. Oh XJ. Kayaknya sih. Itu dapat barangnya susah tuh Mas? Itu lumayan susah sih. Cuma kebetulan kemarin di Kang Huda itu stoknya lagi ada. Jadi akhirnya saya pasang aja udah. Kan kebanyakan ya kalau RB1 dia Sunroof sih ya ke atas. Nah, ini kan kalau moonroof itu bedanya dia bisa ngetilt gini. Ya, Terus bisa masuk ke dalam. Oh iya. Itu proses pemasangannya juga rumit nggak Mas? Kalau dari bekas mobil apa terus dipasang ke Brio kayak gini? Rumitnya sebenarnya ini Mas, perangkaian elektrikalnya. Kalau misal mungkin buat ngelubanginnya terus buat dipasangin ke atapnya itu ya lebih banyak makan waktu yang ngerangkai elektrikalnya. Oh iya. Terus itu selama itu udah berapa lama tuh Mas berarti pakai? Ini kurang lebih setahun jalan 2 tahun kayaknya. Ada ya kalau orang-orang kebanyakan kan sempat ngalamin yang namanya ngerembes atau apa. Nah, pernah ngalamin juga nggak? Pernah sih Mas. Pernah. Cuma itu karena jadi kan kalau moonroof itu kan ada pembuangannya tuh. Nah, itu kan kalau misal dari pilar itu dialirin ke bawahnya itu pakai selang. Oh. Lah kebetulan kemarin selangnya lepas. Airnya rembes ke dalam. Banyak tuh Mas ngerembes ke dalam. Lumayan. Cuma udah kan kemarin di Kang Huda itu cuma dikawat ya, dikancing pakai kawat. Ini sekarang udah tak ganti pakai klem. Jadi insya Allah lebih kenceng lah. Oke, terus mesin juga ini nggak Mas? Ada yang diubah atau di-upgrade nggak? Mesin masih standar sih Mas. Cuma full system exhaust sama remap ECU. Oh, oke. Nah, ini sistem remap ECU-nya dia pakai yang karakter nembak-nembak juga atau cuma ya udah remap biasa gitu? Nembak-nembak Mas. Nembak-nembak. Oh. Kalau full sistemnya pakai knalpot apa nih? NDK exhaust. NDK exhaust. Dari depan sampai belakang? Dari depan sampai belakang full NDK exhaust. Oh, mufflernya pakai yang tipe apa nih? Tipe Pro Street. Pro Street. Itu gede banget itu ya, Mas? Itu yang saya pasang yang ukuran big, Mas. Jadi itu yang buat CC 2000 ke atas. Sebenarnya buat 2000 cc. Sebenarnya buat 2000 ke atas, cuma berhubung saya ngincer biar dari kelihatan padat sama pendeknya ke bawah. Oh. Jadi saya pasang yang itu. Tapi gasruk enggak sih, Mas? Gasruk, Mas. Gasruk ya? Gasruk. Berarti bukan cuma body atau sasis tapi knalpot juga. Knalpot juga. Gasruk. Oh. Nah, kalau untuk interior apa aja nih Mas yang udah diubah? Interior ini paling setir ya, saya ganti pakai Grady yang 14 in kalau nggak salah. Terus kemudian saya pasangin quick release Sparco sama boss kitnya. Terus kemudian di plafon saya custom, saya ganti di retrim pakai bahan jok Recaro kalau nggak salah.
Oh, iya. Tadinya tuh kan warnanya coklat Jadinya ya. coklat Jadi terang hitam. gitu. Ha. Jadi hitam sekarang. Soalnya Oh. rencana bakal saya mau full hitamin semua interiornya. Oh, berarti itu kayak yang part-part plastik dicat tuh Mas berarti nanti. Kalau kalau bisa sih ganti yang punya RS, Mas. Oh, yang RS hitam ya? Hitam yang RS. Oh, iya iya. iya. Kalau dicat kan takutnya dia Gampang kan ngeletek juga. kan aksesnya tangan kan Iya. bisa nempel di mana-mana. Jadi kalau bisa sih yang RS gitu. Oh, oke. Terus jok tadi juga udah ganti nih kayaknya. Jok saya retrim. Oh, di retrim Di aja retrim, deh? ha. Oh. Jadi sarung jok aslinya itu saya lepas, Mm-mm. terus kemudian dikasih sarung yang baru. Itu permanen. Oh, itu permanen. Permanen. Oh, bahannya pakai apa? Bahannya pakai Acura. Acura. Oh, oke. Terus tadi juga speedometer nih kayaknya udah diganti deh, Mas. Udah, speedometer itu custom. Basicnya saya nyontoh desainnya punya Acura. Acura DC5 kalau nggak salah. Yang emang ini warna putih gitu Buletnya ya? buletannya itu warna putih. Oh, berarti itu cuma tinggal ganti cover aja ya? Jadi panel yang lama itu dilepas, terus kemudian dipasangin panel yang baru. Oh, oke. Nah, kan kebanyakan nih kalau modif-modif sekarang sama tambah kayak gouge gitu, Mas. Nah, ini cuma satu ya tadi ya berarti ya? Itu Cuma satu. Ini OBD, Mas. OBD ya? OBD. sebutannya? Soalnya kalau gauge-gauge kayak gitu kan kalau menurut saya kayak racing banget gitu lah. Iya, iya. Jadi itu cukup satu tapi ya udah ada menu buat Udah informasi mencakup apa aja. semua. Oh. Malah bisa dibilang kalau menurut saya ini lebih akurat. Soalnya nyambungnya langsung ke soket ECU. Oh, Jadi dia iya. mentransfer data dari ECU ke layar OBD-nya itu. Oh, oke. Terus audio juga udah di-upgrade berarti. Audio udah ya kosmetik dikit-dikit. Apa aja nih Mas yang udah diganti nih untuk audio atau ada yang ditambahin? Audionya head unitnya saya ganti pakai Android yang 7 inch. Terus kemudian saya tambahin 3-way pilar sama box custom kosmetik belakang. Oh, iya. Itu di belakang tuh berarti ada subwoofer sama tadi Power. itu apa? Power. Ya? Power. Oh, iya. Itu jadi tetap bisa naruh barang tuh ya Mas kalau Tetap custom? itu soalnya saya nggak gampangnya nggak suka kalau misal audionya itu terlalu ramai. Iya, iya, benar-benar. Selain masih bisa bawa barang, dilihatnya juga masih simpel gitu. Oh, iya. Ini sama kaca film juga pakai yang agak warna hijau gitu ya. Iya, Ini 20% apa 40 nih? Mas? 40. 40. Oh. Ini pakai merek apa nih Mas? Kalau Solar screen. solar screen itu ada tolak panasnya juga berarti. Kayaknya sih ada, Mas. Kayaknya. Cuma kalau berhubung kan ini persentasenya itu kan lebih apa ya, lebih transparan dari standarnya. Ya agak panas-panas dikit lah kalau pas siang-siang iya, ini. iya. Aslinya kan sebenarnya ya kalau menurut orang-orang awam udah enak tuh fiber optik kan. Itu adem juga, cuma kalau bagi sebagian orang kayak pinginnya yang agak terang terus Agak hijau ya terang. kalau sekarang ya. Orang dari luar itu bisa lihat ke interiornya ya. gitu. Nah, ini sama mau bahas juga nih Mas. Kalau udah ubahan statik kayak gini kan kayaknya banyak-banyak orang tuh yang bannya kan jadi agak ketarik dan kayaknya rawan sering bocor atau kempes gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya gara-gara apa sih Mas? Itu sebenarnya cara pemakaian sih, Mas. Cara pemakaian. Kalau menurut saya itu tergantung cara pemakaiannya. Soalnya kan udah tahu nih ban nggak peruntukannya nih. Ban aslinya harusnya lurus gini, dibikin narik itu kan otomatis tingkat buat kebocorannya itu lebih tinggi. Nah, jadi rata-rata kasus yang bisa bikin bocor itu dia kenceng terus kemudian nginjek lubang. Akhirnya kalau misal ban narik gini kan nyawanya ada di heel-nya tuh, di pinggiran bannya. Nah, itu kalau misal kena lubang rata-rata yang sobek itunya. Jadi mau gimana pun tetap rembes bocor. Itu kebanyakan cuma rembes bocor atau terus bannya bisa ditambal dibenerin atau biasanya mesti ganti Mas? Kalau heel nggak bisa dibenerin, Mas. Udah mau nggak mau ya? tetap ganti. Berarti mesti ada duit jaga-jaga buat. Iya. Jadi kalau misal pakai statik gini ya disarankan spare uang slow, uang bener-bener free buat jaga-jaga kalau misal suatu saat banyak ada masalah gitu. Kenapa gini Mas? Kan ada juga sebenarnya Airsus ya. Nah, kenapa Masnya lebih pilih statik nih? Sebenarnya gini ya. Dulu itu sempet niat pakai Airsus itu. Udah diskusi lah dari harga, dari cara pemasangan. Dan
si penjualnya ini malah yang ngewanti-wanti kalau misal Airsus itu perawatannya agak lebih manja dari Oh, model per. lebih manja. Soalnya kan itu kan balon. Heeh. Mau nggak mau tetap ya beberapa bulan sekali tetap harus rajin-rajin ngecek apakah ada bocornya gitu loh. Oh iya. Dan ini selama statik kayak gini banyakan suka apa dukanya sih? Banyakan suka sih Mas. Suka ya? Heeh. Oh. Apalagi kan akhir-akhir ini saya ada temennya lah gitu. Jadi udah kekumpul beberapa anak-anak yang suka statik. Statik kayak gini ya. Dan untungnya jalanan Jogja nih nggak separah kayak mungkin di ibu kota yang rusaknya lumayan parah. Kalau di Jogja masih aman-aman aja. Masih aman Mas. Cuma kalau misal paling masalahnya di masuk-masuk gang. Kan kita nggak tahu tuh kalau iya. misal gang baru Ah. jalurnya gimana Mana kan. kalau gang sempit ya nggak bisa miring-miring juga. Iya, ya benar. kan? Cuma pernah nih Mas dipakai di keluar kota. Saya tiap kali pulang kampung juga posisinya kayak gini Mas. Posisi kayak gini. Posisi kayak gini. Berarti pernah ngalamin kayak ya bumper kayak ketarik jalanan gitu. Oh, sering itu. Sering. Makanya ini bumper saya bikin elastis, Heeh. kancingannya cuma di baut dua ini. Untuk Oh. kanan kirinya nggak ada bumpernya, nggak ada bautnya semua. Jadi kalau emang kira-kira nggak bisa tinggal copot baut itu Tinggal aja. copot baut dua atau kalau nggak karena lentur itu kan Mm-mm. dia waktu gastruk itu bumpernya pasti cuma lepas lah, Oh, lepas pinggirnya, iya. tapi nggak Oh. sampai turun. Berarti tinggal di tek gitu Nah, lagi. tinggal dipasangin aja udah iya, selesai. iya. Nah, ini project ke depannya ada lagi nggak nih Mas yang masih mau diubah? Ya masih banyak ya kayaknya ya. Masih Mas. Sebenarnya karena berhubung ini kan untuk settingan yang sekarang kalau menurut saya ini udah mentok ya, soalnya belakang itu fitmentnya tinggal satu kelingking Mm-mm. antara lip sama fender. Mm-mm. Itu saya masih pengen bikin pendek lagi, jadi kemungkinan mau saya radius yang belakang Oh, di radius biar itu. pendeknya bisa tambah pendek lagi. Oh, iya. Sama ya itu ya kalau interior dashboard semua panel sama. main ditemin ya. Itu project santai-santaian lah. Oh. Santai. Dan buat project-projectnya itu pasti bakal dibikin di video deh ya Mas ya. Pasti, Di channelnya pasti. Mas Rito. Oke. Nah buat yang penasaran juga sama project-project sebelumnya atau nanti ke depannya bisa langsung subscribe aja channelnya Rito Fani ya Mas. Iya, namanya. siap. Betul. Nah bisa langsung subscribe di situ dan thank you banget Iya, siap. Mas sudah mau diajak bikin video. Makasih juga lo udah jauh-jauh main Oh, di sini. iya iya. Nah kalau bisa ada yang mau nanya-nanya nih boleh langsung DM aja ya Mas ya. Ya, bisa. Bisa langsung DM aja, nanti IG-nya ada di sini. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.